Halo semuanya, kembali lagi di podcast Edutektif bareng saya Agus Priyatna. Kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang seru mengenai kepribadian. Nah, ada pertanyaan yang begitu banyak sekali tentang apakah kepribadian itu bisa berubah? Kali ini saya akan mencoba membacakan sebuah kisah yang sangat menarik yang mungkin teman-teman pernah dengar atau mungkin di kalangan psikologi ini sudah terkenal, yaitu tentang kisah Phineas Gage, yaitu kisah pria dengan batang besi di kepala dan dampaknya pada neuroscience. Oke, jadi Phineas Gage adalah salah satu kasus cedera otak yang paling terkenal dalam sejarah medis. Kisahnya yang terjadi pada abad ke-19 memberikan wawasan awal yang krusial tentang hubungan antara otak dan perilaku manusia, khususnya fungsi di lobus frontal. Nah, siapa sih Phineas Gage ini? Phineas Gage yang lahir pada tanggal 9 Juli tahun 1823 di New Hampshire adalah seorang mandor kereta api Amerika. Sebelum kecelakaannya, ia tuh dikenal sebagai individu yang cakap, bertanggung jawab, baik, dan disukai oleh rekan-rekannya. Ia bekerja sebagai mandor dalam pembangunan jalur kereta api di Rutland dan Burlington di Vermont pada akhir tahun sekitar 1840-an. Namun sebuah insiden atau kecelakaan tragis menimpa sekitar tanggal 13 September tahun 1848 saat Gage sedang menyiapkan ranjang rel kereta api dekat Cavendish, Vermont. Sebuah ledakan tak terduga terjadi. Ia menggunakan batang penumbuk sepanjang sekitar 1,1 meter yang berdiameter 3,2 cm dan berat 6 kg untuk memadatkan bubuk peledak ke dalam lubang bor. Bubuk tersebut meledak secara prematur, melontarkan batang besi itu. Dan tebak kemana batang besi itu meluncur? Ya, batang besi itu meluncur dan menembus ke pipi kiri Gage dan merusak sebagian besar otak lobus frontal kiri dan keluar dari bagian atas tengkoraknya, mendarat sekitar 25 meter di belakangnya. Bayangin, tembus tuh dari bawah sampai ke atas kepala tuh. Nah, yang luar biasanya tuh di sini. Gage tidak hanya selamat dari cedera awal ini, tetapi ia segera sadar dan mampu berbicara. Ia bahkan bisa berjalan menuju gerobak untuk dibawa ke kota untuk mendapatkan perawatan medis. Perawatan dan pemulihan awal. Nah, di sini dokter yang berperan terhadap kesembuhan Gage ini bernama Dr. John Harlow. Dokter yang merawat Gage. Ia mendokumentasikan kasus ini dengan cermat. Meskipun Gage mengalami pendarahan hebat, ia berhasil bertahan selama beberapa hari. Ia dalam kondisi semi koma dan mengalami infeksi parah. Namun, dengan perawatan Harlow ini, infeksi berhasil diatasi dan Gage kembali sadar. Ia kehilangan penglihatan di mata kiri dan mengalami kelemahan pada wajah kiri, namun tidak menunjukkan defisit neurologis vokal lainnya, seperti kelumpuhan atau masalah bicara yang parah. Nah, pada bagian ini yang menarik, perubahan kepribadian yang menggemparkan. Meskipun pulih secara fisik, perubahan besar dilaporkan terjadi pada kepribadian Phineas Gage ini. Sebelum kecelakaan, ia kan digambarkan sebagai orang yang ramah, baik, bekerja keras, dan memiliki pikiran yang seimbang. Namun, setelah dampak kejadian ini atau kecelakaan ini, ia malah menjadi tidak menentu, tidak sopan, dan sangat kasar.
menunjukkan sedikit rasa hormat terhadap sesamanya. Ia juga digambarkan sebagai tidak sabar dan keras kepala, namun mudah berubah-ubah dan tidak mampu menetapkan rencana apapun yang ia susun untuk tindakan di masa depan. Bahkan teman-temannya pun dan kenalan lamanya menyatakan bahwa ia bukan lagi Gage yang dulu. Karena perubahan kepribadian ini, ia diberhentikan dari pekerjaannya dan kesulitan mendapatkan pekerjaan tetap. Ia bahkan sempat bekerja di Barnum's American Museum sebagai atraksi bersama batang besi yang menembus kepalanya, dan kemudian bekerja sebagai pengemudi kereta kuda di Chili selama 7 tahun. Batasan dan nuansa dalam laporan. Penting untuk dicatat bahwa sebagian besar informasi tentang perubahan kepribadian Gage berasal dari laporan Dr. Hellow ini yang ditulis beberapa tahun setelah kejadian, serta laporan-laporan lisan yang mungkin dihiasi. Penelitian modern menunjukkan bahwa meskipun ada perubahan signifikan, tingkat perubahan tersebut mungkin dilebih-lebihkan dalam beberapa narasi populer. Beberapa ahli berpendapat bahwa Gage mungkin mengalami pemulihan sosial yang mengesankan seiring waktu, yang ditunjukkan oleh kemampuannya untuk bekerja sebagai pengemudi kereta kuda, sebuah pekerjaan yang membutuhkan perencanaan dan keterampilan sosial yang cukup. Kematian Phineas Gage sekitar 12 tahun setelah kecelakaannya, kesehatannya mulai memburuk. Ia mulai mengalami kejang-kejang epilepsi pada bulan Februari 1860 dan meninggal pada 21 Mei 1860. Beberapa sumber menyebutkan tahun 1861 di San Francisco karena komplikasi yang berkaitan dengan kejang. Tengkorak dan batang besi Gage kemudian diambil dan dikirimkan kepada Dr. Hellow untuk penelitian lebih lanjut. Dampak Phineas Gage pada neuroscience ini memiliki dampak yang luar biasa dan abadi pada bidang neuroscience dan psikologi. Yang pertama, pelokalan fungsi otak. Kasus Gage ini adalah salah satu bukti ilmiah awal yang paling kuat yang menunjukkan bahwa area otak tertentu bertanggung jawab atas fungsi-fungsi spesifik, khususnya lobus frontal dalam mengatur kepribadian, emosi, dan pengambilan keputusan. Sebelum kasus ini, lobus frontal sering dianggap sebagai struktur diam, tanpa fungsi yang jelas. Kedua, pemahaman tentang lobus frontal. Cedera pada Gage secara khusus merusak korteks prefrontal, memberikan wawasan awal tentang peran penting area ini dalam fungsi eksekutif, perilaku sosial, dan pengaturan emosi. Yang ketiga, dasar untuk neuroscience kognitif. Kisah Gage membantu membuka jalan bagi studi sistematis tentang hubungan antara cedera otak dan perubahan perilaku, membentuk dasar untuk bidang neuropsikologi dan neuroscience kognitif. Kesimpulannya, kisah Phineas Gage tetap menjadi studi kasus yang menarik dan instruktif, meskipun detail spesifik tentang perubahan perilakunya masih menjadi subjek perdebatan dan interpretasi. Tidak dapat disangkal bahwa kasusnya secara radikal mengubah pemahaman kita tentang otak manusia dan hubungannya yang kompleks dengan kepribadian dan perilaku. Gage secara tidak sengaja menjadi pelopor dalam studi fungsi otak dan terus menjadi titik acuan penting dalam sejarah neurologi. Oke, menurut kalian bagaimana? Apakah manusia bisa berubah kepribadiannya? Oke, mungkin itu saja podcast kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di podcast selanjutnya.